Halo teman-teman semua, bertemu kembali dengan saya Rifki Muzaki dari belanjamesin.com. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ingin mereview mesin absensi TKS Net Barcode. Mesin absensi TKS Net Barcode ini buatan PT Sarana Sistem Mikro dan dijual oleh belanjamesin.com secara online. Sekarang mesinnya sudah ada di depan saya, mari kita unboxing. Di dalam kardus ini terdapat satu buah CD yang berisi aplikasi dari mesin absensi TKS Net Barcode ini. Satu unit mesin absensi TKS Net Barcode, 4 fisher untuk memasang bracket, dan satu buah bracket untuk memasang mesin. Jadi cara pemasangan bracket ini membutuhkan motherboard 6 mili untuk memasukkan fisher ini ke dalam lubang bracket. Caranya seperti itu. Dan yang terakhir ada power supply 12 volt DC untuk menyalakan mesin. Sekarang kita langsung saja nyalakan mesin. Caranya cukup mudah, hanya perlu memasukkan soket power supply ke dalam soket mesin, lalu kita nyalakan tombol power supply ya, kemudian mesin ini akan menyala. Oke, langsung saja kita ke proses penyetingan mesin. Di sini sudah ada mesin absensi TKS Net Barcode yang ingin kita setting. Jadi perlu Anda ketahui, untuk penyetingan mesin absensi TKS Net Barcode ini ada 3 pilihan menu. Yang pertama yaitu ada sistem, yang kedua ada card, dan ketiga ada TCP Encom. Mesin ini tidak menggunakan finger ya, maka dari itu tidak ada settingan untuk fingerprint. Jadi bagaimana caranya untuk penyetingan dari ketiga menu tersebut? Ikuti langkah saya. Pertama, kita perlu menekan tombol setup, kemudian input password default mesin yaitu 1 2 3 4 5, tekan enter. Ya, kemudian akan ditampilkan 3 pilihan menu di sini. Yang pertama ada sistem, 2 card, dan 3 ada TCP. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Oke, kita ulangi lagi. Tekan setup, input password default mesin 1 2 3 4 5, tekan enter. Kita coba dari yang pertama ya, masuk ke menu sistem, tekan 1. Kemudian di sini akan ditampilkan company name. Company name ini bisa kita rubah secara manual. Caranya, Anda perlu menekan tombol arah kiri dan kanan untuk merubah. Dan untuk mencari karakternya, Anda perlu menekan arah panah atas dan titik. Anda bisa cari karakter yang Anda inginkan. Misalkan di company name ini mau saya input dengan nama coba. Kita cari karakternya. Oke, kalau sudah ketemu, biarkan bergulir. Kita cari lagi. Oke, jadi untuk cara penyetingan company name secara manual dari mesin, caranya seperti ini. Jika sudah oke untuk penamaannya, kita tekan enter. Lalu di sini akan diarahkan ke menu selanjutnya, yaitu ada set time. Set time ini berfungsi untuk merubah jam ataupun tanggal secara manual dari mesin. Caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tekan arah panah kiri dan kanan untuk merubahnya, yaitu Anda isi tahun 4 digit, kemudian bulan 2 digit, setelah itu tanggal 2 digit, jam 2 digit, menit 2 digit,
dan hari 1 digit. Seperti itu. Jika sudah oke, selanjutnya akan diarahkan ke menu Direction Mode. Direction Mode ini berfungsi untuk merubah fungsi dari mesin absensi TKSNet barcode ini. Oke, karena durasinya sangat sebentar, coba kita ulangi lagi. Ya. Jadi direction mode ini berfungsi untuk merubah fungsi dari mesin. Anda bisa setting mesin ini sebagai mesin out in, ataukah out only, ataukah in only, ataukah in out. Jadi bisa merubahnya secara manual dari menu direction mode ini. Setelah itu ada sistem passcode. Sistem passcode ini adalah password default mesin yang bisa Anda rubah secara manual juga dari mesin. Caranya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita ulangi lagi ya. Nah, cara merubahnya bisa tekan ini ataukah bisa langsung input password baru. Kita tekan dulu arah kiri dan kanan, kemudian kita rubah. Misalkan kita rubah jadi 54321. Jika sudah oke dengan password yang baru, kemudian kita tekan enter. Selanjutnya ada physical terminal. Physical terminal ini tidak perlu dirubah karena sudah defaultnya dari mesin. Kita next saja. Kemudian ada logical terminal. Jadi logical terminal ini untuk mengetahui inisial mesin. Misalkan user membeli 5 mesin dari belanjamesin.com, dan Anda perlu merubah inisial mesin dari logical terminal gitu. Jadi misalkan satu mesin atau mesin satu logical terminalnya di setting 001, dan selanjutnya 002 untuk ke mesin yang nomor 2 dan seterusnya sampai ke 5 mesin tersebut. Seperti itu. Cara merubahnya sama, tekan arah kiri dan kanan, kemudian input logical terminal sesuai keinginan Anda. Seperti itu. Kita next lagi, tekan enter. Kemudian di sini ada display time. Display time ini berfungsi untuk menampilkan lamanya data yang tampil setelah ada transaksi. Jadi misalkan Anda absen nih menggunakan kartu barcode, kan muncul datanya tuh. Nah, lamanya data yang muncul di LCD ini selama 1 detik, seperti itu. Dan di sini ada enable printer. Enable printer ini jika mesin absensi TKSNet barcode ini dikoneksikan dengan enable printer, maka bisa kita aktifkan atau merubahnya menjadi yes. Dan selanjutnya ada enable relay 1 jika mesin absensi ini dikoneksikan dengan access door atau automatic gate. Jadi Anda bisa mengaktifkan relay ini dengan merubahnya menjadi yes. Dan selanjutnya juga ada enable relay 2. Jadi enable relay 2 ini berfungsi untuk mengaktifkan relay 2 gitu. Jika ada 2 output yang ingin Anda gunakan, Anda bisa mengaktifkan relay 2. Seperti itu. Kita enter lagi. Ketemu reader 1 relay. Jadi reader 1 relay ini berfungsi untuk reader 1 mengaktifkan relay 1. Seperti itu. Jadi reader 1 relay ini kan di sini kita inputnya atau defaultnya kan relay 1. Jadi kalau misalkan di sini relay 1, reader 1 itu berfungsi untuk mengaktifkan relay 1. Seperti itu. Atau kita rubah jadi relay 2, maka reader 1 ini akan mengaktifkan relay 2. Selanjutnya ada reader 2. Jika mesin absensi TKSNet barcode ini menggunakan 2 reader, maka di sini juga bisa kita setting untuk mengaktifkan relaynya. Jadi misalkan reader 2 ini berfungsi atau reader 2 ini diaktifkan, Anda bisa juga merubah settingan relaynya. Anda bisa merubahnya untuk mengaktifkan relay 1 ataukah relay 2 gitu. Seperti itu. Kemudian kita next lagi. Di sini ada auto off. Auto off ini berfungsi untuk sebenarnya untuk mengaktifkan baterai backup jika terjadi
pemadaman listrik seperti itu. Karena kita sudah menggunakan power supply 12 volt, maka kita abaikan saja menu auto off ini. Oke, setelah kita melihat dari menu yang ada di sistem, selanjutnya kita akan masuk ke menu card. Caranya sama, kita tekan setup, input password yang sudah dirubah. Tadi kita rubah menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian kita tekan enter. Sekarang kita tekan angka 2 untuk masuk ke menu card. Lalu di sini akan ditampilkan 1ST Position ID. Jadi 1ST Position ID ini berfungsi untuk membaca data dari posisi yang pertama. Selanjutnya ada ID link. ID link ini berfungsi untuk membaca panjangnya data sebanyak 5 digit. Ini pun bisa kita rubah sesuai keinginan kita. Seperti itu. Saya kasih contoh, misalkan saya mempunyai jenis kartu barcode dengan panjang ID 7 digit. Kalau misalkan di sini di settingnya 5 digit, maka yang akan dibaca sama mesin itu sebanyak 5 digit. Jadi yang dibaca itu hanya 20050. Jadi yang 35-nya ini tidak dibaca oleh mesin. Kecuali kita merubahnya settingan menjadi 7 digit, maka semua ID yang ada di kartu barcode ini maka akan terbaca oleh mesin. Seperti itu. Oke, kita ulangi lagi. Tekan setup, input password yang sudah dirubah, kita tekan angka 2. Jadi setelah ID link ini ada menu 1ST Position Number. Jadi 1ST Position Number ini berfungsi untuk membatasi nomor kartu. Jadi misalkan ini kan di defaultnya mesin 00. Jadi nomor ID berapapun sepanjang 5 digit itu akan tetap terbaca oleh mesin gitu. Jadi kalau misalkan di sini kita mau proteksi atau membatasi nomor kartu barcode, kita bisa setting di menu itu. Jadi kita ulangi lagi, coba kita tekan setup. Oke, nah di sini karena 1ST Position Numbernya 00 atau blank, jadi semua nomor ID sepanjang 5 digit itu bisa dibaca oleh mesin absensi TKSnet barcode ini. Kalau misalkan kita mau memproteksinya, misalkan kita rubah nih jadi 01. Kita tekan enter kan. Nah, maka ID yang depannya 01 yang bisa mengakses ke mesin absensi TKSnet barcode ini gitu. Kalau misalkan ada ID kartu barcode yang depannya 20 seperti ini, maka mesin ini tuh tidak bisa memberi akses seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba karena sudah dirubah menjadi 01 untuk 1ST Position Numbernya. Maka kartu yang saya pegang ini dengan ID 2005035 ini otomatis dia tidak akan bisa absensi di mesin absensi TKSnet barcode ini. Karena apa? Digit pertamanya itu diawali dengan angka 2 dan digit keduanya dengan angka 0, maka si mesin ini tuh tidak mengenali gitu dengan 2 digit nomor ID selain 01 seperti itu. Mari kita coba. Otomatis di sini mesin akan menampilkan invalid card. Jadi kartu ini tuh ditolak, nggak bisa untuk absensi di mesin absensi ini. Kecuali ID yang depannya atau digit pertamanya 0 dan digit keduanya 1 lah, itu yang baru bisa absen di mesin absensi TKSnet barcode ini. Oke, sekarang coba kita rubah lagi. Nah, sekarang kita rubah lagi jadi 00 atau blank card. Otomatis kartu ini bisa kembali untuk absensi di mesin absensi TKSnet barcode ini.
seperti ini. Dan selanjutnya ada sistem number. Sistem number sama juga berfungsi untuk membatasi nomor ID kartu. Selanjutnya dari alfabet, jika kita aktifkan atau kita rubah menjadi yes, maka otomatis dia akan membaca data. Jika ada kartu yang menggunakan alfabet, maka dia akan menampilkan alfabet pada layar LCD mesin, seperti itu. Jika tidak ada alfabet pada kartu yang sudah dicetak, maka dia akan menampilkan ID saja. Setelah itu ada cek digit. Jadi cek digit ini juga berfungsi untuk membatasi panjangnya digit gitu. Karena ini di settingnya 5 digit, maka jika kita aktifkan menjadi yes, otomatis dia akan memberikan izin untuk nomor ID yang panjangnya 5 digit saja, seperti itu. Walaupun di sini mesin tadi sudah kita setting menjadi 00 untuk satu ST position numbernya, tapi cek digitnya ini kita rubah menjadi yes. Otomatis nomor kartu yang panjangnya 7 digit ini tidak akan bisa akses ataupun absensi di mesin absensi TKSnet barcode ini, seperti itu. Kecuali ID linknya kita rubah menjadi 7 digit, maka nomor kartu sepanjang 7 digit ini baru bisa absensi ke mesin absensi TKSnet barcode ini, seperti itu. Kita ulangi lagi. Kemudian ada report 1 untuk membaca reader 1. Di sini kita setting barcode karena kita menggunakan alat baca barcode, maka kita setting barcode. Dan jika ini menggunakan 2 reader, maka bisa kita rubah juga untuk settingannya. Untuk reader 2, kita tekan arah panah kiri dan kanan untuk merubah. Jika sudah oke untuk perubahannya, maka kita tekan enter. Selanjutnya ada no double. No double ini berfungsi untuk membatasi pengulangan transaksi. Jadi jika kita setting sesuai durasi, maka transaksi setelah adanya transaksi itu tidak akan bisa dieksekusi jika belum melewati dari durasi yang ditentukan. Anggap saja saya mau kasih contoh merubah menjadi 003 atau merubah durasinya menjadi 3 detik. Kita ulangi lagi. Maka kita bisa merubahnya, tekan arah panah kiri dan kanan, kemudian kita input durasi untuk pengulangan transaksi. Saya input 003 ini memberikan durasi selama 3 detik. Oke, sekarang kita coba kartu ini absen. Kita absen lagi. Nah, already pass. Jadi ini tuh nggak bisa akses untuk kedua kalinya kalau belum melewati dari lamanya durasi yang sudah disetting. Sekarang kita coba lagi nih, sudah lewat 3 detik. Maka mesin ini akan menerima transaksi lagi dari kartu ini. Jadi untuk no double itu berfungsi untuk membatasi pengulangan transaksi. Kalau misalkan kita settingnya 00, maka kita gesek kartu berapapun mesin ini akan selalu menerima, seperti itu. Kita rubah lagi jadi defaultnya. Dan setelah no double ada enable key-in ID. Jadi enable key-in ID ini berfungsi untuk transaksi absensi masuk ataupun pulang menggunakan PIN. Jadi kalau kita aktifkan yes,
otomatis keinginan ID ini berfungsi. Dan untuk cara absensi menggunakan PIN, kita bisa menekan angka 7 untuk masuk. Kemudian di sini kita bisa input ID sepanjang 5 digit. Dan untuk pulangnya bisa menekan angka 8. Lalu masukkan ID, kemudian tekan enter. Seperti itu. Kita ulangi lagi. Jika enable kain ID ini saya nonaktifkan atau saya rubah menjadi no, saya tekan enter, kemudian saya cancel. Otomatis fungsi untuk menggunakan PIN absensi masuk ataupun pulang itu tidak akan aktif gitu, karena saya merubahnya menjadi no. Saya tekan angka 7 pun tidak akan bisa, kecuali saya aktifkan lagi atau merubahnya menjadi yes. Oke, setelah kita melihat dari menu sistem dan juga card, kita akan masuk ke menu yang terakhir, yaitu menu TCP. Mari kita langsung saja. Kita tekan setup, kemudian input password yang sudah dirubah. Kita tekan enter. Kemudian kita tekan angka 3. Lalu di sini akan ditampilkan TCP IP address. Jadi IP address yang ditampilkan di mesin ini yaitu IP address default dari mesin yang bisa kita rubah sesuai keinginan atau sesuai segmen yang ada di perusahaan Anda. Seperti itu caranya. Anda bisa menekan arah panah kiri dan kanan. Contoh saya mau input menjadi 192. Untuk titiknya bisa tekan titik atau arah panah atas, biarkan bergulir. Lanjut lagi, saya input 168 titik 200 titik 213. Jika sudah oke dengan IP address yang dirubah, maka Anda harus menekan enter untuk merubahnya. Kita cancel dulu. Otomatis mesin ini akan mereset IP addressnya. Lalu kita ulangi lagi. Tekan setup, input password yang sudah dirubah. Tekan angka 3. Nah, otomatis IP address yang kita input tadi sudah berubah. Selanjutnya ada menu TCP port. TCP port ini juga bisa kita rubah sesuai keinginan kita atau sesuai segmen yang ada di perusahaan Anda. Kemudian ada netmask. Netmask juga bisa dirubah. Caranya sama, tekan arah panah kiri dan kanan, dan untuk titiknya bisa tekan titik atau arah panah atas. Next lagi ada router. Router juga bisa kita rubah sesuai keinginan. Ada TCP IP protokol. Ini juga bisa kita rubah sesuai keinginan kita. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada TCP dan yang kedua ada UDP. Kalau misalkan kita mau setting UDP, maka kita bisa rubah settingannya sebagai UDP. Kemudian kita tekan enter. Selanjutnya ada UDP remote IP. UDP remote IP ini berlaku untuk settingan UDP seperti ini. Misalkan saya sudah rubah menjadi UDP, maka UDP remote IP ini bisa kita isi juga sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalkan diisi sesuai keinginan kita, maka hanya kita saja yang bisa mengakses mesin absensi TKS Net Barcode ini, seperti itu. Selanjutnya ada RS232 baud rate. Karena kita tidak menggunakan interface RS232, maka kita next saja. Kemudian ada RS485 baud rate. Ini juga kita abaikan karena kita tidak menggunakan interface RS485. Oke, cukup sekian untuk review dan cara penyetingan mesin absensi TKS Net Barcode ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak pas di telinga Anda, karena ini masih permulaan. Mohon dimaklumi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan saya ucapkan terima kasih.